Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Robiansa dan Saya Raghavendra Purba. di sini kita akan mempresentasikan kelompok e-commerce yang berjudul Coffee Shop. Jadi di sini kita tugas kelompok e-commerce untuk menunjang nilai UAS kami di semester 5 ini. Kita lanjut. Baiklah, di sini penjualan offline-nya itu secara fisik ya. Mahasiswa membutuhkan tempat nyaman untuk nongkrong, mengerjakan tugas dan diskusi. Pengalaman minum kopi langsung lebih menarik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kelebihannya ada satu, pendapatan stabil dari pelanggan tetap sekitar kampus. Dan ada dua, biaya operasional lebih terkontrol tanpa komisi aplikasi. Dan ada juga pengalaman pelanggan lebih kuat atau suasananya, musik, pelayanan. Dan terakhir bisa mengadakan promo harian seperti happy hour, diskon untuk mahasiswa, dan ada juga combo menu seperti kopi atau snack plus snack. Dan ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu terbatas oleh lokasi dan jam terbuka. Dan ada juga pengunjung tergantung aktivitas kampus seperti sepi saat liburan semester. Dan ada juga butuh biaya sewa dari operasional. Oke, dan juga di sini dalam bisnis coffee shop kami menunjang juga untuk keperluan online, untuk menyeimbangkan istilahnya pemasukan entah dari offline ataupun online. Kita menyediakan online karena di sini kita berbasis e-commerce, berarti ada yang menunjang di bagian sistem online dalam sebuah bisnis. Di sini juga online marketplace. Kita biasanya bisanya di ShopeeFood ataukah di GoFood. Untuk operasional yang setelah jalan sekarang, mungkin beberapa ada yang sudah di GoFood, ShopeeFood mungkin sekarang lagi running. Dan juga di sini ada alasan kenapa memilih tersebut, yaitu adalah fee komisi lebih rendah mungkin dibandingkannya GrabFood ataupun GoFood, terutama yang ShopeeFood. Banyak mahasiswa juga yang menggunakan Shopee karena budget tidak bisa belanja di marketplace. Jadi lanjut lagi, ada cocok untuk coffee shop yang ingin menambah penjualan tanpa modal besar. Dan juga sini ada kelebihannya yang terutama ada biaya komisi rendah. Range-nya itu sekitar 10-20% di aplikasi Shopee, ShopeeFood yang utama, sehingga margin lebih aman. Dan juga ada peluang muncul di rekomendasi lokal area kampus tersebut, dan juga bisa ikut program diskon ShopeeFood yang menarik mahasiswa atau pelanggan yang lain. Jadi lanjutnya ada tidak perlu membayar pembuatan aplikasi. Jadi kita hanya mendaftar sebagai merchant dan bisa menjual hasil dagangan kita di situ. Dan juga ada beberapa bentuk kekurangannya. Kekurangan sini pertama adalah persaingan cukup ketat dengan usaha-usaha kuliner sekitar kampus yang ratingnya lebih tinggi dibandingkan kita, karena kita berawal dari benar-benar awal untuk membuka bisnis ini. Dan juga kedua, ada promo kadang wajib mengikuti aturan ShopeeFood dan juga GoFood. Dan juga yang ketiga, ada ketergantungan pada driver. Jam sepi driver bisa mempengaruhi orderan. Terus sini lanjut, ada ketiga. Dan ketiga sini ada Instagram. Nah, kenapa kita memilih Instagram? Alasannya itu Instagram adalah platform utama mahasiswa untuk mencari tempat nongkrong. Dan ada juga cocok untuk menampilkan menu, suasana kafe, dan promo. Dan ada juga kekuatan visual foto atau video, bisa meningkatkan minat datang ke toko. Kelebihannya itu biaya gratis dan mudah dijalankan. Dan ada juga tempat membangun branding, estetika kafe, interior, warna brand. Dan ada juga bisa upload konten seperti foto menu, promo mahasiswa, spot foto estetik, dan real proses pembuatan kopi. Dan ada juga bisa disarankan ke WhatsApp atau ShopeeFood untuk order online. Kekurangannya itu butuh konsisten upload konten untuk menjaga
visibilitas. Dan ada juga tidak ada sistem pemesanan otomatis di dalamnya. Perlu sedikit skill foto atau video agar feed menarik. Oke, di sini ada yang keempat, poin keempat, yaitu kita juga mempromosikan bisnis kami ini biasanya di TikTok. Apalagi melihat sekarang potensi di TikTok sangat tinggi, kita berusaha untuk menyimbangi sebuah promosi di bagian bisnis kami ini. Alasannya kenapa kita memilih TikTok? Ya mungkin satu, TikTok memiliki pengguna mahasiswa yang paling banyak, dan juga konten video pendek sangat efektif untuk memperkenalkan kafe atau sebuah bisnis. Yang ketiga adalah bisa cepat viral atau naik dengan tanpa biaya. Dan juga ada kelebihannya, di sini potensi viral besar, menaikkan kunjungan toko secara signifikan. Yang kedua adalah cocok untuk behind the scene. Contoh kayak barista bikin es kopi, harga mulai dari 10.000 sampai 25.000. Suasana yang layak untuk belajar dan nongki, dan juga ada algoritma TikTok yang lebih ramah untuk akun baru. Bisa juga langsung ke link Shopee atau order delivery. Kekurangannya juga ada di sini. Pertama itu konten harus menarik atau lucu agar FYP. Yang kedua ada membuat video yang memerlukan waktu dan ide kreatif. Dan juga yang ketiga tidak ada sistem pesanan online atau seperti marketplace yang tersedia di TikTok. Dan juga di sini ada lanjut rekomendasi strategi yang terbaik, terutama yang untuk offline. Itu fokus pada suasana nyaman, wifi yang aman, stabil, dan juga ada charger station yaitu colokan. Lanjut ada tempat yang menarik pengunjung atau bisa dibilang anak sekarang estetik. Fokus juga untuk foto di Instagram, dan juga sediakan promo mahasiswa atau untuk kalangan yang lain. Dan juga yang kedua ada untuk Shopee Food ataupun marketplace. Kita biasanya gunakan menu andalan yaitu 10.000 sampai 25.000 untuk segala kalangan. Buat paket hemat agar kompetitif, dan juga ada optimalkan jam sibuk sekitar jam sore sampai malam di bagian coffee shop. Instagram juga ada bentuk branding yaitu promosi, yaitu upload konten dan juga gunakan hashtag atau area kampus, story, menu, promosi dan lokasi. Dan juga yang terakhir ada TikTok yaitu traffic and viral. Yang ketiga itu ada yang keempat ini termasuk TikTok itu postingan yang menarik tiap minggunya. Proses buat kopi, harga murah, tempat estetik buat nugas yang mungkin kita sisipkan di bagian lokasi dekat kampus. Cek Shopee Food atau datang ke toko langsung ya. Oke, lanjut di sini ada dua mengidentifikasi peluang. Lanjut pada teman kita Vicky. Baik, di sini ada analisis SWOT untuk coffee shop. Dan ada 4 bagian, ada kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman. Baik, saya akan menjelaskan yang kekuatan. Harga kopi terjangkau 10.000 sampai 25.000. Tempat nyaman untuk nongkrong dan mengerjakan tugas. Target pasar jelas mahasiswa. Pemanfaatan Shopee Food mengurangi biaya pemasaran. Konten kafe mudah viral di Instagram atau TikTok. Dan ada juga kelemahan. Di sini modal terbatas, misalnya 40 juta. Lokasi fisik membatasi jumlah pengunjung, bergantung pada cuaca dan aktivitas kampus. Dan perlu konsisten upload di Instagram atau TikTok. Dan ada juga peluang. Permintaan tinggi untuk tempat nugas yang murah dan nyaman. Tren mahasiswa mencari konten kafe di TikTok atau Instagram. Dan ada juga coffee shop, Shopee Food dapat meningkatkan penjualan tanpa biaya besar. Dan ada juga bisa buat event kecil seperti live musik, nugas bareng sama workshop kopi. Dan terakhir ancaman. Itu banyak coffee shop lain di sekitar kampus. Perubahan algoritma Instagram atau TikTok, kenaikan harga bahan baku kopi, dan mahasiswa libur semester atau penurunan pengunjung signifikan. Kesimpulannya ini, Shopee Food menambahkan penjualan online, Instagram atau yang disebut branding dan komunikasi pelanggan, TikTok, viral marketing dan menarik pengunjung baru, dan pengalaman offline menjadikan coffee nyaman untuk belajar dan nongkrong. Dengan strategi promosi yang tepat dan pemanfaatan internet secara efektif, coffee shop Anda mampu bersaing meski modal terbatas. Lanjut, yang ketiga, poin ketiga adalah bagaimana untuk kita untuk
mengoptimize atau SEO, social media marketing, influencer marketing atau paid advertising dalam strategi pemasaran e-commerce. Di sini mungkin ada poin A, yaitu search engine optimization atau SEO. Di sini ada Instagram marketing. Di sini yang dilakukan adalah upload menu, promo suasana kafe dan foto yang estetik, postingan reels 1-2 kali per minggu, dan juga gunakan hashtag yang menurut kita sebagai target atau pemasaran yang pas digunakan di Instagram atau di platform-platform online. Ya, contoh ya fitur Instagram yang dimanfaatkan IG Story, promosi harian, highlight, BM dan juga lain-lain. TikTok marketing yaitu karena coffee sering viral, jadi lebih efektif untuk mempromosikan coffee shop kita di TikTok. Jadi agar bisa berpotensi, kita mengoptimalisasi 3 kali video dalam seminggu minimal, konten yang proses pembuatan kopi, harga murah, dan suasana nugas, behind the skin the barista. Kunci viral TikTok mungkin ya kita sama-sama tahu ya, konten yang bagus, menarik, lucu, musik yang sedang trending, ya mungkin teks video untuk kampus tempat kopi enak dekat kampus, dan juga konsisten uploadnya. Dan juga sini ada influencer marketing. Di sini jenis influencer marketing biasanya kita cari sebagai pemacu untuk teman kita yang testimoni. Contoh teman kita yang punya followers yang 1000 sampai bahkan 5000 followers, kita ajak untuk datang untuk mempromosikan bisnis kita di coffee shop. Terus bisa juga food blogger kalau misalnya ada, konten kreator TikTok di kampus. Ya paling begitu. Dan juga ada manfaat influencer itu ya pastinya cepat meningkatkan penjualan atau penarikan orang datang ke tempat kita, lebih percaya mahasiswa lebih percaya tentang rekomendasi, dan juga biaya jauh lebih murah dibandingkan influencer besar. Dan juga di sini ada paid advertising atau iklan berbayar. Itu sebenarnya bisa dibilang pemrosikan tingkat lanjut. Jadi kita bisa untuk bayar iklan berbayar, contohnya bisa untuk di Instagram atau di Facebook Ads. Dan juga lanjut ada paid ads Shopee Food. Jika ada promo kita bisa memaksimalkan dalam diskon-diskon atau enggak potongan-potongan harga dalam e-commerce contoh Shopee Food ataupun GoFood. Dari sini dapat kita simpulkan dengan memanfaatkan teknologi sekarang, mutakhir seperti SEO yang tadi saya bilang, atau social media marketing, influencer marketing, atau paid ads di IG atau di Facebook coffee shop kita atau e-commerce kita di tugas e-commerce kami ini bisa meningkatkan visibilitas, menarik lebih banyak mahasiswa, serta meningkatkan penjualan lebih baik offline maupun online. Strategi ini efektif, cukup efektif, dan kita biasanya juga melihat sebagai anak-anak muda yang sukses di bagian bisnis seperti ini. Bisnis modal kecil karena tidak membutuhkan biaya besar, tetapi memberikan dampak yang besar dalam kehidupan besar dalam jangka yang panjang juga. Jadi kesimpulannya, lanjut Diki menjelaskan sebelumnya, ada gambar. Ya mungkin dalam laporan kita di sini hanya meminta foto screenshotan dalam bentuk real e-commerce atau perbelanjaan online, ada di GoFood, bisa dilihat di laporan, ada kita cantumkan. Dan juga ada foto pembuatan kopi secara online, secara offline. Foto-foto sudah kita lampirkan, dan juga foto-foto yang menarik seperti kopi, dan juga ada di sini tempat yang nyaman untuk lokasi kita. Mungkin dari segitu, silakan ditutup. Baiklah, cukup di sini presentasi kami. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.